Halo semua, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Ais. Nah, pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu teori psikologi sastra. Nah, ini adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan sastra. Nah, mari kita mulai dengan memahami apa itu teori psikologi sastra. Jadi, teori psikologi sastra adalah pendekatan interdisipliner yang mencoba memahami karya sastra melalui lensa psikologi. Teori ini bertujuan untuk menggali lebih dalam karakter, motif, dan pengalaman manusia yang tergambar dalam karya sastra. Sigmund Freud, seorang psikoanalisis asal Austria, adalah salah satu pencetus utama teori ini. Freud mengembangkan teori psikoanalisis yang kemudian diadaptasi ke dalam studi sastra untuk menganalisis karakter-karakter yang kompleks dan mendalami motif serta tema-tema tersembunyi dalam sebuah cerita. Nah, selain Freud, ada juga tokoh-tokoh lain seperti Carl Jung yang terkenal dengan konsep kolektif tak sadar. Kemudian Jacques Lacan dengan teori psikoanalisis strukturalisnya, serta Erich Fromm yang menghubungkan psikologi dengan filsafat humanistik. Nah, kemudian yang kedua ini ada sejarah dan pengaruh di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia, teori psikologi sastra ini diperkenalkan oleh beberapa akademisi seperti M.S. Hutahulung, Bon Sumarjati, dan Made Mukada. Nah, sejak itu, teori ini mulai digunakan untuk menganalisis karya-karya sastra Indonesia, sehingga membantu kita memahami lebih dalam makna di balik cerita dan karakter yang diciptakan oleh penulis-penulis kita. Kemudian yang ketiga ada asumsi dasar dalam psikologi sastra. Nah, jadi beberapa asumsi dasar yang mendasari pendekatan ini, yaitu yang pertama, karya sastra sebagai ekspresi kejiwaan. Nah, karya sastra dianggap sebagai produk dari keadaan kejiwaan dan pemikiran pengarang. Proses kreatif ini melibatkan alam sadar dan alam bawah sadar. Kemudian yang kedua ada mutu karya sastra. Nah, karya sastra yang bermutu adalah yang mampu menggambarkan simbol-simbol perlambangan dan wawasan yang bersifat universal. Ini berarti karya tersebut mampu berhubungan dengan mitologi, tradisi, budaya, dan moralitas manusia secara umum. Kemudian ada juga nih penggambaran kekalutan batin. Nah, jadi karya sastra yang baik mampu menunjukkan konflik dan kekalutan batin manusia, karena pada dasarnya hidup manusia adalah perjuangan menghadapi konflik internal tersebut. Nah, kemudian ada juga pendekatan dalam psikologi sastra. Nah, jadi pendekatan dalam psikologi sastra bisa dibagi menjadi 3 ya, yaitu yang pertama ada pendekatan tekstual. Nah, ini adalah pendekatan yang fokus pada analisis karakter dan konflik dalam karya sastra. Contohnya itu yang terkenal adalah analisis karakter Hamlet dari drama Shakespeare menggunakan teori psikoanalisis untuk memahami motivasinya yang kompleks. Kemudian yang kedua ada pendekatan reseptif pragmatik, yaitu di mana pendekatan ini menelaah bagaimana pembaca merespon karya sastra dan bagaimana karya tersebut mempengaruhi emosi dan juga pemikiran mereka. Nah, ini bisa dilihat pada bagaimana novel Laskar Pelangi memotivasi banyak pembaca tentang pentingnya pendidikan. Kemudian yang ketiga itu ada pendekatan ekspresif. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi psikologis dari penulis itu sendiri, bagaimana pengalaman pribadi dan emosi mereka tercermin dalam karya yang mereka tulis. Kemudian ini ada teknik dan metode penelitian
dari materi psikologi sastra. Nah, jadi beberapa teknik umum dalam kajian ini meliputi analisis karakter menggunakan psikoanalisis untuk memahami perkembangan karakter dalam cerita. Misalnya bagaimana trauma masa kecil mempengaruhi tindakan seorang tokoh. Kemudian ada analisis motif. Nah, jadi mengidentifikasi motif-motif psikologis dan simbolisme dalam karya sastra. Misalnya penggunaan simbol air dalam Moby Dick yang bisa merepresentasikan alam bawah sadar. Kemudian analisis gaya bahasa. Nah, jadi dalam analisis gaya bahasa ini yaitu mengkaji penggunaan bahasa figuratif, nada, dan suasana untuk menggambarkan kondisi psikologis karakter. Kemudian metode penelitian yang digunakan bisa bersifat kualitatif seperti studi kasus mendalam atau kuantitatif seperti survei pembaca untuk mengukur respon emosional terhadap sebuah karya. Nah, contoh aplikasi dalam karya sastra itu yaitu kita ambil dari sebagai contoh dalam novel Belenggu karya Armijen Pane. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan psikologi sastra untuk menganalisis konflik batin yang dialami oleh tokoh utama Tono dan Tini. Nah, dengan memeriksa tindakan mereka melalui lensa psikoanalisis, kita bisa mendapatkan wawasan tentang pergulatan internal yang mereka alami seputar cinta, moralitas, dan juga identitas. Nah, akhirnya kita sampai ke kesimpulan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya psikologi sastra adalah alat yang sangat berguna untuk menggali makna tersembunyi dan memahami lebih dalam kompleksitas karakter dan tema dalam karya sastra. Nah, dengan memadukan pengetahuan psikologi dan sastra, kita bisa melihat lebih dari sekadar kata-kata di halaman buku, tetapi juga memahami pikiran, perasaan, dan pengalaman manusia yang digambarkan di dalamnya. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa memberikan wawasan baru bagi Anda semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.